Muara Teweh adalah sebuah kawasan yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Barito Utara. Wilayah ini berada di Kecamatan Teweh Tengah yang mencakup Kelurahan Lanjas dan Kelurahan Melayu. Dalam hal ini, Kalimantan Tengah memiliki rumah adat yang biasa dikenal dengan rumah betang. Rumah betang merupakan tempat tinggal suku Dayak yang ada di seluruh pulau Kalimantan, di barat, timur, selatan, tengah, maupun utara. Lazimnya, rumah betang dapat banyak dilihat di perkampungan suku Dayak yang berada di sekitar hulu sungai. Di Muara Teweh sendiri, rumah betang juga dapat ditemukan di sekitar tempat tinggal masyarakat setempat. Kami, bersama narasumber terpercaya, akan menggali lebih dalam mengenai hal-hal apa saja yang dimiliki rumah betang. Rumah tradisional atau rumah adat adalah rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Nah, sekarang kami akan mengunjungi rumah betang yang ada di Muara Teweh. Nah, teman-teman, sekarang kami sudah berada di lokasi rumah betangnya. Lokasinya berada tepat di samping Stadion Swakarya, Muara Teweh. Rumah betang sendiri berada tepat di samping Stadion Swakarya yang ada di Muara Teweh. Untuk itu, ikutin terus perjalanan kami agar tahu bagaimana kelanjutannya. Rumah panjang atau rumah betang bagi suku Dayak tidak hanya sebagai suatu ungkapan legendaris mengenai kehidupan nenek moyang, melainkan juga suatu pernyataan yang utuh mengenai pamong desa, organisasi sosial, dan sistem kemasyarakatan yang tak pelak menjadi suatu inti dari titik sentral kehidupan warganya. Rumah betang adalah sebuah peninggalan sejarah masa lalu dan masih terus dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat Dayak hingga kini. Sebuah peninggalan sejarah masa lalu yang menceritakan secara tersirat kehidupan suku Dayak yang keras dan panjang di masa lampau dalam hidup berdampingan dengan alam. Rumah betang yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu menggambarkan bahwa suku Dayak bukanlah suku yang terbelakang secara kebudayaan. Rumah betang tidak akan berdiri jika suku Dayak tidak mampu menyimpulkan apa yang diajarkan alam kepada mereka tentang bagaimana selamat dari bahaya yang mengancam di alam seperti binatang buas dan lain sebagainya. Hasil dari cita, rasa, dan karsa diolah menjadi sebuah pengetahuan yang rasional tentang hidup berdampingan dengan alam secara bersama dan kolektif. Sistem nilai budaya yang dihasilkan dari proses kehidupan rumah panjang menyangkut soal makna dari hidup manusia, makna dari pekerjaan, dan karya amal perbuatan. Rumah
Rumah Betang merupakan pusat kebudayaan bagi mereka, karena di sanalah seluruh kegiatan dan proses kehidupan berjalan dari waktu ke waktu. Kali ini, kami bertemu dengan narasumber yang bersedia memberikan waktunya untuk menjelaskan lebih jauh tentang rumah betang yang ada di Muara Teweh saat ini. Ngomong-ngomong, sebenarnya hadirnya kami di sini bermaksud untuk meluangkan lebih dalam nih bagaimana sih atau apa sih rumah betang itu. Baik, rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang berada di berbagai penjuru Kalimantan dan dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang biasanya menjadi pusat pemukiman suku Dayak. Kalau maknanya nih, ada makna tersendirinya nggak sih rumah betang? Rumah betang ada maknanya sih. Rumah betang menyimpan sekian banyak makna dan syarat akan nilai-nilai kehidupan yang unggul. Tidak dapat dimungkiri bahwa rumah telah menjadi simbol yang utuh dari kehidupan komunal masyarakat Dayak. Dengan mendiami rumah betang dan menjadi segala proses kehidupan di tempat tersebut, masyarakat Dayak menunjukkan bahwa mereka juga memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan warga masyarakat lainnya. Kalau tadi udah dibahas mengenai maknanya, sekarang kalau keunikan dari rumah betang ini sendiri apakah ada? Ada sih, rumah betang selain sebagai tempat kediaman juga merupakan pusat segala kegiatan tradisional warga masyarakat. Apabila kita amati secara lebih dan secara seksama, kegiatan di rumah panjang menyerupai suatu proses pendidikan tradisional yang bersifat non-formal. Rumah betang menjadi tempat dan sekaligus menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat Dayak untuk membina keakraban satu sama lain. Begitu, menurut Bapak sendiri, bagaimana manfaat dengan adanya penerapan rumah betang di Kota Muara Teweh? Manfaatnya ada banyak sih, cuman sedikit yang menjelaskannya. Salah satunya menghindari dari banjir, karena banyak rumah-rumah betang suku Dayak yang bermukim di pinggiran sungai. Yang kedua, untuk melindungi penghuninya dari binatang-binatang buas. Yang ketiga, untuk melindungi penghuninya dari musuh. Bisa dijelaskan nggak sih apa aja bagian-bagian atau poros yang membangun rumah betang ini? Berdasarkan kepercayaan suku Dayak, ada ketentuan khusus dalam peletakan ruang pada rumah betang, yaitu yang pertama, pusat atau poros bangunan di mana tempat orang berkumpul melakukan berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, sosial, masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua adalah ruang tidur. Ruang tidur harus disusun berjajar sepanjang bangunan betang. Yang ketiga, bagian dapur. Bagian dapur harus menghadap aliran sungai menurut mitos supaya mendapat rezeki. Yang keempat adalah tangga. Tangga dalam ruangan rumah adat betang harus berjumlah ganjil, tetapi umumnya berjumlah 3, yaitu berada di ujung, kiri, dan kanan. Salah satu lagi di depan sebagai penanda atau ungkapan rasa solidaritas menurut mitos tergantung ukuran rumah. Yang kelima, pantai adalah lantai tempat menjemur padi atau pakaian untuk mengadakan upacara adat lainnya. Yang keenam adalah serambi. Serambi adalah pintu masuk rumah setelah melewati pantai yang jumlahnya sesuai dengan jumlah kepala keluarga. Yang ketujuh, sami. Sami juga berfungsi sebagai ruang tamu, sebagai tempat menyelenggarakan kegiatan warga yang memerlukan. Dan kedelapan, ada jungkar. Jungkar tidak seperti ruangan pada umumnya harus ada. Sementara jungkar sebagai ruang tambahan di bagian belakang bilik keluarga masing-masing yang atapnya menyambung atap rumah panjang, atau ada kalanya bumbung atap berdiri sendiri tapi masih merupakan bagian dari rumah panjang. Meski terbilang sangat sederhana dan jauh dari kesan mewah, rumah betang tetaplah menjadi hunian yang bernilai tinggi
bagi masyarakat Dayak. Oleh karena itu, sangat penting kiranya bagi kita untuk mencermati lebih jauh pandangan masyarakat Dayak mengenai rumah betang yang tercermin dalam beberapa aspek, yaitu aspek penghunian, aspek hukum dan aspek hak milik, serta aspek ekonomi. Bersama dengan narasumber dan 4 presenter kami tadi, kita sudah mendapat banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi generasi yang mendatang. Sebuah rumah adat tradisional Indonesia, kearifan tradisional Indonesia yang harus kita jaga dan diturunkan kepada anak cucu kita demi masa depan Indonesia kita. Inilah dokumenter perkenalan budaya Indonesia yang harus kita jaga. Saya Inat Sarita Smita, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.